Halo adik-adik semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kak Yayah Atoria. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang bahasa Indonesia. Ya, materi pertama untuk bahasa Indonesia itu tentang analisis paragraf. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di layar kalian. Nah, jadi langsung mulai aja ya. Sebentar. Ya, jadi judul materi kita hari ini analisis paragraf bagian pertama. Nah, yang kita pelajari mengenai unsur-unsur paragraf, jenis paragraf, syarat, dan bacaan atau isi dari paragraf itu sendiri. Nah, ini pengertiannya ya, definisi paragraf. Apa sih paragraf itu? Kan seperti yang kalian ketahui, paragraf itu pasti sudah pernah kalian pelajari sejak dari SD kan, sampai sekarang nih sudah tingkat SMA, masih saja mempelajari paragraf. Ya karena memang kemampuan literasi kalian ini yang paling diukur itu ya bagaimana cara kalian dalam memahami suatu teks atau suatu bacaan. Nah, ini pengertiannya ya. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang membentuk satu kesatuan dan saling berkaitan dalam mendukung satu pokok pembicaraan. Jadi, di dalam paragraf itu pasti satu paragraf ya maksudnya. Dalam satu paragraf minimal ada 2 kalimat. Ya. Nah, kalimat itu harus membentuk satu kesatuan. Maksudnya membentuk satu kesatuan adalah setiap satu paragraf hanya ada satu gagasan utama. Ya, karena nanti kalimat-kalimat dalam paragraf itu harus saling berkaitan dalam mendukung satu pokok pembicaraan. Nah, jadi misalnya kalau di satu paragraf ada 2 kalimat tapi 2 kalimat itu tidak membahas satu topik yang sama, berarti itu contoh paragraf yang salah ya atau yang masih kurang tepat. Nah, selanjutnya unsur-unsur. Unsur-unsur pembentuk paragraf. Jadi, di dalam paragraf itu ada 4 unsurnya. Yang pertama adalah gagasan utama. Ini istilahnya banyak ya, bervariasi. Ada yang menyebut gagasan utama, ide pokok, pokok pembicaraan, lalu gagasan pokok. Jadi banyak variasi istilahnya, tapi yang dimaksud sama aja. Apa pengertiannya gagasan utama? Adalah gagasan yang menjiwai seluruh isi paragraf. Nah, kalau begitu berarti di dalam gagasan utama itu pasti ada kata kunci ya, karena harus menjiwai seluruh isi paragraf. Selanjutnya, yang kedua adalah gagasan penjelas. Pengertiannya adalah gagasan yang menjelaskan, menguraikan, membuktikan, atau menceritakan gagasan utama. Nah, dari pengertian gagasan penjelas ini, berarti kan bisa kalian perhatikan tuh bahwa gagasan penjelas itu bisa membantu pembaca untuk menentukan jenis paragraf. Apakah paragrafnya itu yang eksplanasi? Kalau eksplanasi kan berarti gagasannya itu semuanya berisi uraian ya, atau pemaparan, atau bisa juga disebut penjelasan. Lalu menguraikan juga masih termasuk eksplanasi kan, atau bisa juga eksposisi. Bedanya kan kalau eksplanasi itu lebih banyak memaparkan fakta, sedangkan yang eksposisi itu dominan opini. Lalu ada juga yang membuktikan. Nah, paragraf yang membuktikan berarti bisa juga disebut paragraf argumentasi. Lalu menceritakan. Nah, kalau menceritakan berarti ya itu namanya paragraf narasi atau naratif. Selanjutnya unsur yang ketiga ada kalimat utama. Kalimat utama artinya
adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Ya, berarti ada ciri-cirinya nih. Kalau kalimat utama, ciri-cirinya adalah pernyataan umum yang didukung atau dijelaskan lagi oleh kalimat-kalimat lainnya. Ya, jadi kalau kalian ingin mencari gagasan utama, terlebih dahulu harus tentukan mana kalimat utama. Nah, ciri-ciri kalimat utama adalah pernyataan umum yang didukung oleh kalimat lainnya. Berikutnya kalimat penjelas. Apa pengertiannya? Ya berarti kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi kalau kalimat utama menjelaskan gagasan utama, kalimat penjelas ya tentu menjelaskan gagasan penjelas. Nah, selanjutnya jenis paragraf. Ini adalah jenis paragraf berdasarkan posisi atau letak kalimat utamanya. Deduktif, ingat aja depan, berarti paragraf ini gagasan utamanya ada di awal atau ada di depan. Kalau ditulis pola pengembangannya berarti dari umum lalu ke khusus. Selanjutnya ada paragraf induktif. Induktif berarti kebalikan dari deduktif ya. Jadi gagasan utamanya ada di akhir. Nah, berarti pola pengembangannya dari khusus baru umum. Ingat, kalau gagasan utama itu biasanya pernyataan umum ya. Tapi pernyataan umumnya ini didukung dengan kalimat lainnya. Lalu ada paragraf campuran. Nah, paragraf campuran itu berarti paragraf yang gagasan utamanya ada di awal dan di akhir. Namun, ingat, bukan berarti paragraf campuran itu gagasan utamanya ada dua ya. Tetap hanya ada satu, karena kan tadi syarat paragraf itu ya gagasan utamanya cuma punya satu kan pada setiap paragrafnya. Nah, hanya kalau yang campuran itu yang bagian akhir itu berupa penegasan ulang. Ya, jadi sudah disampaikan nih gagasan utamanya di awal, lalu dipertegas kembali di bagian akhir. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, paragraf deskriptif atau naratif. Jadi maksudnya nih, untuk kedua jenis paragraf ini, kalau dilihat dari letak atau posisi kalimat utamanya, ini berarti gagasan utamanya ada pada seluruh kalimat. Ya, jadi misalnya kalau di satu paragraf naratif ada 5 kalimat, ya berarti dari kalimat 1 sampai dengan kalimat 5 adalah gagasan utama. Gitu. Nah, sedangkan perbedaannya kalau dari segi isi, deskriptif itu paragraf yang isinya menggambarkan ya kan atau mendeskripsikan. Deskripsikan itu kan maksudnya ya menggambarkan objek dengan detail. Nah, sedangkan yang naratif itu berarti paragraf yang menceritakan. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, silakan diperhatikan dulu tuh. Yang kalimat warna merah itu adalah kalimat utamanya. Kemauannya sulit untuk diikuti. Nah, ini kan pernyataannya umum ya. Kemauannya sulit untuk diikuti. Emang bagaimana sulit diikutinya? Nah, dijelaskan deh di kalimat selanjutnya. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Lalu para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya, membuka usaha baru. Nah, jadi karena penjelasan-penjelasan itu, ya itu kan berarti kita jadi paham nih, oh iya benar memang kemauan dia itu sulit untuk diikuti karena tidak konsisten. Nah, taunya ya karena dijelaskan pada kalimat-kalimat penjelasnya, yaitu kalimat 2 sampai kalimat berapa nih? 4 ya, 2 sampai kalimat 4.
Selanjutnya induktif. Berarti kan kalimat utamanya atau gagasan utamanya ada di ini ya, ini yang deduktif. Sebelum ke induktif, variasi deduktif dulu. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ternyata kalimat utama atau gagasan utama pada paragraf deduktif itu tidak selalu ada di kalimat pertama. Ya, ada juga yang ada di kalimat kedua atau kalimat yang lain. Nah, di sini di teks ini kita lihat kalimat utamanya ternyata ada pada kalimat kedua. Mengapa? Oke, kita perhatikan ya. Ini yang air merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup, sebenarnya kan ini adalah kalimat umum ya, atau pernyataan umum ya, karena kata kuncinya air, kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Umum kan, makhluk hidup kan banyak jenisnya ya, ada 3, manusia, tumbuhan, dan hewan, itu termasuk makhluk hidup. Lalu air juga kan umum tuh, banyak jenisnya kan. Nah, kemudian lihat kalimat kedua. Bagi manusia, air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat diganti dengan bahan lain. Nah, jadi yang kalimat kedua ini lebih spesifik atau lebih khusus. Yang dipaparkan atau yang dibahas adalah air bersih. Ya, yang tadinya di kalimat 1 menggunakan kata air yang umum, kemudian kalimat 2 air bersih. Selanjutnya, kalau yang di kalimat 1 umum menggunakan kata semua makhluk hidup, sedangkan di kalimat 2 fokus atau lebih khusus di kata manusia. Nah, manusia kan salah satu dari makhluk hidup ya. Nah, berarti udah lebih spesifik nih yang kalimat kedua, lebih khusus. Pilihannya kan berarti bisa termasuk juga kalimat penjelaskan. Nah, untuk meyakinkan apakah yang menjadi kalimat utamanya kalimat 1 atau 2, kita lihat lagi kalimat ketiga. Kalimat ketiga ini lebih mendukung yang mana? Lebih mendukung kalimat kedua atau kalimat pertama? Nah, ternyata di kalimat kedua itu kan air bersih kan? Berarti kan ini lebih spesifik membahas atau mendukung pernyataan di kalimat kedua, air bersih. Ya, kalimat 1 air aja. Air kan banyak jenisnya, ada air bersih, air limbah, air kotor gitu kan. Nah, kalimat 3 ternyata dia lebih mendukung kalimat 2. Lalu juga di kalimat ketiga, selain ada kata air bersih, juga ada kata manusia kan. Nah, berarti kan mendukung juga apa yang tertulis di kalimat 2. Selanjutnya, kalimat 4, kata kunci yang diulang, air bersih lagi. Kemudian manusia lagi yang diulang. Oh ya udah, berarti memang paragraf ini kalimat utama atau gagasan utamanya ada di kalimat kedua, bukan kalimat pertama. Karena ingat tadi ya pengertian atau ciri-ciri kalimat utama, yaitu pernyataan umum yang didukung atau dijelaskan oleh kalimat lainnya. Gitu. Nah, sekarang baru deh kita lanjut ke contoh paragraf induktif. Induktif berarti kebalikan tadi ya, ada di akhir. Nah, ini contohnya. Jadi dia tuh memaparkan pernyataan khusus-khusus dulu atau contoh-contoh dulu, yaitu sepanjang hari hujan turun dengan lebat. Kalimat kedua, air sungai mulai meluap. Kalimat ketiga, di mana-mana terjadi banjir. Kalimat terakhir, kalimat keempat, rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Nah, jadi kalimat 4 ini bisa kita katakan sebagai simpulannya. Ya,
atau kesimpulan dari fenomena-fenomena alam yang dijelaskan di kalimat 1 sampai 3. Ya. Nah, berarti memang kalimat utama di paragraf ini ada di akhir. Lagi pula, bisa kita lihat loh, bisa kita analisis ciri-ciri paragraf induktif. Biasanya kalau paragraf induktif itu ada konjungsi antar kalimat yang menyatakan hubungan simpulan. Ya, jadi yang fungsinya menyatakan kesimpulan. Tapi ingat, itu biasanya, berarti tidak selalu kan. Jadi kalian perlu juga tetap membaca kalimat, semua kalimat dalam paragraf itu supaya tidak terkecoh. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ya, campuran. Nah, campuran tadi kan gagasan utamanya ada di awal dan akhir ya. Kita lihat di sini, pernyataan umumnya kalimat 1 memang tepat. Setiap orang memiliki kegemaran sendiri-sendiri. Umum kan tuh. Ya, selanjutnya di kalimat kedua lebih khusus dijelaskan contoh-contohnya. Ada orang yang gemar memancing, ada yang gemar mengoleksi benda-benda antik. Oke, itu harusnya A-nya tidak kapital ya, itu salah ketik. Antik itu normal aja, nggak usah kapital tulisannya. Lalu di kalimat ketiga, ada pula orang yang gemar mengumpulkan benda-benda bekas. Nah, berarti contoh lagi kan yang dijelaskan di kalimat ketiga. Lalu diulang lagi, ditegaskan lagi pada kalimat akhir. Singkatnya, bermacam-macamlah kegemaran orang itu. Nah, lihat. Di sini ada juga konjungsi yang menyatakan kesimpulan kan? Karena singkatnya. Kesimpulan kan menyatakan kesimpulan, berarti bisa jadi paragraf induktif dong, karena tadi kan salah satu ciri paragraf induktif itu ada konjungsi antar kalimatnya kan, tadi yang kakak bilang. Nah, namun kakak ingatkan tadi harus hati-hati, jangan terburu-buru. Kita harus tetap membaca semua kalimat dalam satu paragraf ya, karena bandingkan dengan yang tadi nih. Kalau yang induktif tadi, ini kan dia kalimat pertamanya tuh langsung contoh. Berarti kan ini pernyataan khusus, bukan pernyataan umum. Sedangkan yang paragraf campuran ini, dia kalimat satunya umum. Setiap orang memiliki kegemaran sendiri-sendiri, umum kan? Nah, lalu diulang di kalimat terakhir, ditegaskan. Jadi, paragraf ini bukan induktif, melainkan campuran. Walaupun ada konjungsi antar kalimat yang menyatakan simpulan. Tuh. Oke, selanjutnya yang terakhir jenis paragraf deskriptif atau naratif. Nah, ini kan tadi kalau untuk paragraf deskriptif atau naratif itu kalimat utama atau gagasan utamanya ada di semua ini kan, ada di semua kalimat ya. Berarti ini dari kalimat 1 sampai selesai adalah kalimat utama. Oke, kakak minta partisipasi kalian ya. Kakak tanya nih, jawaban kalian bisa kalian tulis di kolom obrolan atau di ruang obrolan. Coba pada paragraf ini termasuk paragraf yang mana? Apakah yang deskriptif atau naratif? Silakan dipahami, dibaca, kemudian tulis. Yang sudah tahu jawabannya, silakan tulis di ruang obrolan. Oh, ini ada yang nanya ya? Tapi nanti dulu ya. Ini ada yang direct message, pahamkah Hamzah Putra, tapi nanti kakak jawab. Sementara ini kakak minta partisipasi kalian nih, coba analisis ini termasuk paragraf apa, deskriptifkah atau naratif? Ya, ini partisipannya banyak loh, pesertanya banyak ada.
puluhan. Coba, mungkin ada yang sudah tahu jawabannya. Oh, ini Fajril. Oh, rata-rata DM ya. Kenapa nggak di everyone tulisannya? Fajril, Muhammad Fajril itu menjawab naratif. Deskripsi, Hamzah Putra jawab deskripsi. Ada DM nih, ngasih jawabannya. Oke, baru 2. Fajril sama Hamzah Putra yang jawab. Yang lainnya kemana ya? Nah, oke deh. Kita bahas ya. Ini termasuk paragraf deskripsi ya. Nah, ini adalah paragraf deskripsi. Mengapa deskripsi? Ya karena tadi kan pengertiannya apa? Kalau paragraf deskripsi itu paragraf yang menggambarkan objek dengan detail, ya kan? Atau memerinci. Nah, di kalimat ini, kita lihat dari kalimat 1, matahari belum tinggi benar, baru sepenggalan. Nah, ini kan membuat pembaca itu seolah-olah berada dalam situasi yang sedang digambarkan oleh pengarang atau penulis. Nah, berarti ada lagi ciri tambahan deskripsi, yaitu paragraf deskripsi itu biasanya menggunakan bahasa cerapan. Cerapan itu artinya ini ya, yang membuat pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, meraba, mencium, pokoknya berkaitan dengan panca indera. Nah, makanya disebut cerapan. Jadi ada panca inderanya gitu. Kayak kalimat 1, matahari belum tinggi benar, baru sepenggalan. Itu kan berarti indera yang terlibat adalah indera penglihatan. Lalu kalimat kedua, sinarnya yang keemasan membuat suasana sangat cerah. Nah, kita tahu cerah ya karena berarti melihat, jadi penglihatan. Angin segar bertiup sepoi-sepoi basah. Nah, kita tahu angin itu segar karena indera apa? Peraba kan, kulit. Nah, berarti indera peraba itu. Jadi ini lebih ke deskripsi, bukan narasi atau naratif. Lalu emang kalau narasi bagaimana? Nah, kalau narasi atau naratif itu berarti kan cerita ya. Kalau cerita ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, mungkin kalau kemarin kalian belajar teks cerita sejarah, pasti kan tahu tuh. Cuman kan kalau teks cerita sejarah itu yang dianalisis ekstrinsiknya ya, karena nilai-nilai. Nah, kalau selain nilai-nilai atau selain unsur ekstrinsik, ada juga kan unsur intrinsik kayak tokoh, tema, alur, latar. Nah, di paragraf ini seolah-olah kayak sedang menjelaskan latar sih memang, latar waktu mungkin, atau bisa juga latar suasana. Nah, tetapi di paragraf ini belum ada contoh gitu ya. Bukan contoh, maaf. Belum ada tokoh. Ya, kakak salah ngomong ini ya. Ya, jadi paragraf ini tuh belum ada tokoh ya. Karena memang kalau paragraf deskripsi itu bisa jadi bagian dari jenis paragraf lain. Kayak misalnya nih lagi membahas latar kayak gini, berarti kan mendeskripsikan, ya. Tapi kalau misalnya di paragraf lain ada yang ngomongin tokoh, ya bisa jadi itu naratif, jadinya jenis teksnya bukan deskriptif, gitu. Oke ya. Nah di sini tadi kakak ingin menjawab pertanyaan Hamzah yang direct message ke kakak. Kakak bacain ya. Kak mau nanya, andai gagasan utamanya berada di tengah-tengah paragraf, itu masuk ke deduktif, induktif, atau campuran? Nah, oke. Tadi kan kita sudah belajar
posisi kalimat utama cuma ada 4 kan ya tadi ya. Awal, depan, akhir, terus awal dan akhir, dan seluruh. Nah, ini ada yang nanya, kalau di tengah-tengah gimana Kak? Namanya paragraf apa? Oke, memang kadang ada teks yang gagasan utama atau kalimat utamanya di tengah. Nah, itu namanya paragraf ineratif, ya, ineratif. Nah, tapi kalau untuk pelajar yang pelajar sekolah gitu, memang jarang banget dibahas atau bahkan nggak pernah dijadikan soal, ya, nggak pernah ditanya paragraf ineratif itu. Ini untuk tingkatan yang lebih lanjut, gitu. Nah, makanya tidak dibahas di sini. Yang kita pelajari, ya yang posisi kalimat utamanya cuma 4 tadi. Awal, akhir, dan seluruh. Gitu. Jadi memang ada paragraf ineratif atau paragraf yang di tengah-tengah. Tapi nggak pernah jadi soal, gitu ya. Nggak pernah ditanya. Oke? Baik. Kita lanjut ya. Bentar. Ini kok agak error. Nggak mau di next. Tunggu kakak stop sharing dulu deh. Karena biasa gitu kadang-kadang suka error kalau kelamaan di diam. Nah, ada yang tahu nggak sih bahasa Indonesianya ini share screen? Nih fun fact jadinya. Ada ini ya, ada padanan kata baru tuh kalau share screen kan bahasa Inggris. Sebenarnya ada bahasa Indonesianya, yaitu berbagi layar. Cuma kita masih ini ya, masih belum populer gitu, masih belum banyak yang tahu. Ya, belum bisa. Masih nggak bisa dilanjutkan. Bentar ya. Nah, ini materi selanjutnya. Tadi kan tentang jenis paragraf ya. Nah, selanjutnya syarat kepaduan paragraf. Jadi, paragraf itu kan paragraf yang baik ya, itu harus nyambung dong, harus padu, mau baik bentuk maupun isinya. Nah, maka ada syarat kepaduan paragraf. Syarat kepaduan paragraf itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kohesi yang pertama. Apa itu kohesi? Keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana. Sintaksis itu artinya kalimat, ya. Jadi kalau kohesi ini kan yang dilihat bentuknya ya. Jadi itu antara kalimat 1, 2, dan selanjutnya itu bentuknya padu gitu. Nah makanya nih supaya ada kohesi atau ada kepaduan bentuk, kita perlu namanya alat-alat kohesi. Yaitu ada 5 nih alat kohesi. Yang pertama, repetisi. Itu serapan dari bahasa Inggris repeat. Nah, repetisi, repeat, mengulang berarti kan ya. Nah, jadi kalau alat kohesi repetisi berarti kita mengulang kata kunci. Contohnya yang tadi yang paragraf deduktif yang air bersih tadi. Ya, masih ingat kan? Di kalimat kedua menggunakan kata kunci air bersih. Kemudian di kalimat ketiga diulang lagi kata kunci air bersih sampai kalimat 4. Ya. Nah, itu repetisi. Selanjutnya substitusi. Substitusi kayak istilah dalam matematika kan ya. Nah, ternyata substitusi juga ada di istilah bahasa Indonesia. Itu artinya penggantian. Ya, penggantian unsur. Contohnya gini. Kalimat 1 menggunakan nama jabatan. Misalnya ya, Presiden Indonesia telah memutuskan
level PPKM di Jakarta di Indonesia diturunkan. Misalnya gitu kalimat 1. Menggunakan kata Presiden Indonesia. Oke. Selanjutnya, di kalimat kedua, diganti unsurnya, bukan menggunakan jabatan lagi, melainkan menggunakan nama. Kan Presiden Indonesia nggak cuman ada satu ya, maksudnya tuh Presiden Indonesia kan udah beberapa kali, udah ada beberapa orang gitu. Ini Presiden Indonesia yang mana? Nah, makanya dijelaskan di kalimat kedua, Joko Widodo mengumumkannya pada konferensi pers tanggal berapa gitu. Jadi yang kalimat 1 menggunakan jabatan, kalimat 2 menggunakan nama. Tapi kan orangnya sama gitu, dia juga. Ya. Selanjutnya yang ketiga, pengacuan. Kalau alat kohesi yang pengacuan ini dibagi jadi 2 jenis lagi sebenarnya. Yang pertama menggunakan kata tunjuk ya, atau kata ganti penunjuk. Contoh kata tunjuk tuh ini, itu, tersebutnya. Ya. Kan sering ya kita temukan dalam paragraf yang kalimat itu ada hal tersebut, berarti kan tersebut mengacu ke kalimat sebelumnya. Itu berarti itu menggunakan alat kohesi pengacuan. Pengacuan yang menggunakan kata tunjuk atau kata ganti tunjuk. Ya. Lalu yang kedua, pada alat kohesi pengacuan menggunakan pronomina persona atau kata ganti orang. Ya. Kata ganti orang. Misalnya tadi di kalimat 1 menggunakan Presiden Joko Widodo. Kalimat 2-nya diganti dengan beliau gitu. Nah, beliaunya ini berarti menggunakan pengacuan yang kata ganti orang. Beliau kan kata ganti orang. Kata ganti orang ketiga tunggal. Selanjutnya alat kohesi yang keempat yaitu konjungsi. Tentu konjungsi itu kata hubungan ya, udah pada tahu ya. Konjungsi itu kata hubung. Nah, kata hubung yang digunakan ya pasti konjungsi antar kalimat, ya bukan konjungsi yang lain. Bukan jenis konjungsi yang lain, hanya konjungsi antar kalimat karena posisinya di awal kalimat. Kalau konjungsi yang lain kan ada yang di tengah, ya. Nah, ini khusus yang konjungsinya posisinya di depan atau di awal kalimat. Contohnya, oleh karena itu, terus kayak tadi, intinya misalnya, atau singkatnya, yang tadi ya, lalu akan tetapi, namun, dan lain-lain. Nah, berikutnya yang kelima, elipsis. Elipsis itu artinya pelesapan. Ya, cuman ini mah nggak pernah dijadiin soal, ya nggak pernah ditanya. Jadi maksudnya tuh ada yang dilesap. Ya, karena nggak pernah ditanya ya udah, nggak usah kita bahas lebih lanjut ya. Cukup kalian hafal 4 alat kohesi ini. Selanjutnya yang kedua, syarat kepaduan paragraf yang kedua ada koherensi atau kepaduan isi atau ide. Nah, berarti ini nih membahas hubungan logis antar kalimat dalam satu kalimat. Satu paragraf maksudnya, bukan satu kalimat. Nah, contohnya gini, antara kalimat 1 sama kalimat 2, ketiga, keempat itu harus nyambung atau harus padu. Misalnya ada dari 5 kalimat, terus ada 1 yang tidak membahas topik yang sama, berarti itu kalimat sumbang atau kalimat tidak padu. Berarti tidak koheren, ya, tidak koherensi, tidak padu isinya. Nah, makanya nih, di sini kan ada 6 tuh. Berarti kan ini juga berkaitan dengan gagasan penjelas kan, yang tadi. Kan fungsi gagasan penjelas apa tadi? Untuk menjelaskan, menguraikan, membuktikan, menceritakan. Nah, kita sering melihat bahwa di paragraf awal-awal nih, biasanya kalau paragraf awal tuh kan antar kalimatnya membahas definisi kan, definisi atau pengertian. Lalu juga biar lebih jelas lagi diberi contoh. Nah,
Kemudian ada juga paragraf yang hubungan isinya itu kausalitas. Jadi sebab dulu baru akibat atau kebalikannya, akibat dulu baru sebab. Ya. Lalu ada juga paragraf yang isinya itu urutan waktu. Kayak apa? Kayak teks cerita sejarah. Teks sejarah deh, bukan cerita sejarah. Teks sejarah yang memang memaparkan tentang fakta-fakta sejarah. Misalnya, kemarin kan kita memperingati G30 SPKI. Jadi di teks itu dibahas tuh di mana awal mula para jenderal diculik, kemudian dibawa ke lubang buaya, terus diinterogasi sampai meninggal. Itu kan diurutkan tuh waktu-waktunya. Sampai akhirnya mayat-mayat para jenderal itu diangkat dari sumur. Nah, itu kan berarti tes itu disusun berdasarkan urutan waktu ya atau alur. Kemudian pembuktian. Nah, ini kalau pembuktian berarti dominan selalu ada di paragraf yang argumentasi ya atau yang eksposisi. Tadi kan kalau eksposisi itu dominan opini ya, tapi opini yang baik itu harus disertai dengan bukti. Jadi nggak cuma omdo gitu, jangan ngomong doang, tapi harus ada bukti konkretnya. Nah, selanjutnya yang pemerincian. Pemerincian ya berarti berkaitan dengan paragraf deskripsi, karena memerinci atau menggambarkan objek dengan detail. Itu ya. Nah, kita lihat di sini ada contoh teks, ada contoh paragraf yang kalimatnya tidak padu, ya, yaitu kalimat yang warna merah, kalimat 2. Nah, berarti paragraf ini kita katakan belum koheren atau tidak koheren, karena ada kalimat yang sumbang atau yang tidak nyambung. Kita bahas ya. Nih, pertama, pangan menjadi hal yang paling sering menjadi penyebab manusia terpapar BPA. Ini kan kalimat utamanya nih. Berarti gagasan utamanya, pangan menjadi penyebab paling sering manusia terpapar BPA. Boleh kan kata-katanya diubah? Ya boleh, posisinya ditukar-tukar gitu, asal tetap sesuai dengan apa yang tertulis di teksnya. Oke, berarti ini di kalimat 1 atau paragraf ini kan kata kuncinya tuh pangan, terus BPA manusia, ya, pangan BPA manusia. Oke, lalu kita lihat kalimat kedua, paparan BPA dalam kadar rendah dijumpai pada populasi manusia secara umum, baik pada kelompok usia bayi, balita, anak-anak, hingga dewasa. Oke, ada kata kuncinya juga sih, yaitu BPA manusia. Tetapi ada satu yang kurang, tidak ada kata kunci pangan. Lalu kalau kita lihat secara utuh ya, kalimat 2 emang nggak mendukung apa yang tertulis di kalimat 1. Karena kan kalimat 1 tadi ngomongin pangan itu penyebab yang paling sering manusia terpapar BPA. Kok ini yang kalimat 2 malah ngomongin paparan BPA pada populasi manusia. Pangannya mana? Gitu. Sedangkan kita lihat di kalimat ketiga, ada tuh kata kuncinya walaupun nggak ada manusia. Nggak ada kata kunci manusia, tapi ada kata kunci yang paling penting, yaitu BPA dan pangan. BPA bermigrasi ke dalam pangan melalui epoksirenin yang melapisi kaleng atau melalui kemasan pangan yang terbuat dari polikarbonat. Nah, berarti kan memang mendukung apa yang tertulis di kalimat 1, bahwa pangan itu menjadi penyebab yang paling sering manusia terpapar BPA. Terus BPA-nya bermigrasi ke dalam pangan melalui epoksirenin yang ada di kemasan pangan. Gitu. Berarti nyambung kan kalau yang kalimat ketiga, lalu juga kalimat keempat. Pangan yang disimpan dalam kemasan atau dipanaskan dalam wadah yang mengandung BPA dapat tercemar oleh zat itu. Lagi-lagi nih nggak ada kata kunci manusia, tapi 2 kata kunci yang tadi yaitu pangan dan BPA ada.
berarti nyambung. Gitu deh. Lalu di kalimat terakhir, jika manusia menelannya, zat itu akan ikut masuk ke dalam tubuh. Yang kata kuncinya yang ada cuma satu, yaitu manusia. Ya tapi nggak masalah, karena kan adanya itu kan tadi kata tunjukkan, berarti dia pakai kohesi pengacuan, pasti mengacu ke kalimat sebelumnya. Lalu ada kata itu, zat itu, berarti kan juga mengacu ke kalimat sebelumnya. Itu jelas ya. Oke, kayaknya untuk pemaparan materi sudah cukup. Berarti kalian bisa mengerjakan latihan soalnya ya. Nanti akan di-share di ruang obrolan tentang linknya. Silakan ditunggu. Atau mungkin ada pertanyaan dari kalian sambil menunggu linknya di-share. Halo, apa ada pertanyaan? Oke, itu kalau tidak ada pertanyaan berarti silakan teman-teman klik linknya ya, itu yang ada di ruang obrolan. Kerjakan soalnya dari Google Form.
Ya, baik. Oke, baik. Karena waktunya terbatas ya, tinggal 5 menit lagi. Jadi bagi yang belum submit, tetap perhatikan. Nanti kalau Zoom dari kakak sudah selesai, tetap disubmit ya, teman-teman. Jadi biar nilai kalian itu tetap terekam. Nah, sementara ini sambil menunggu waktu 4 menit lagi, jadi kakak bahas aja beberapa nomor. Ini error lagi sebentar ya. Error terus. Nggak mau diklik selanjutnya. Nah, ini deh. Ya, ini kan pertanyaannya gagasan utama ya. Apakah gagasan utama di atas? Nah, ini nomor 1 berkaitan erat dengan nomor 2. Jadi kalau nomor 1 salah, berarti kemungkinan besar nomor 2 juga ikutan salah, ya, karena saling berkaitan. Nah, di sini jawabannya adalah yang E. Perkembangan psikolinguistik bahasa Indonesia berlari dengan lamban. Nah, gimana teman-teman? Banyak yang salah nggak nih jawabannya? Mungkin nih kebanyakan jawab yang ini deh, B atau A ya, A mungkin nih karena terkecoh dengan yang ada di kalimat 1. Kan kalimat satunya memang nih kayaknya umum. Salah satu kajian yang dibahas oleh psikolinguistik adalah tentang pemolehan bahasa yang terjadi pada diri manusia sewaktu kecil. Nah, sehingga jawabannya A gitu. Psikolinguistik mengkaji masalah pemolehan bahasa pada manusia. Ya emang sih itu yang A sesuai dengan kalimat 1. Tetapi ternyata kalimat utamanya bukan yang itu. Nah, kita cermati lagi nih. Kalimat 2. Hal inilah yang terus dikaji oleh beberapa ahli bahasa. Salah satunya adalah seorang profesor di Unika Atmajaya, Sunjono Darjo Wijoyo. Itu. Oke, ini kan kalimat 2 kayaknya menjelaskan kalimat 1 karena ada inilah yang pengacuan, berarti mengacu ke kalimat sebelumnya. Nah, kita lihat lagi kalimat 3. Dengan bukunya yang berjudul Eca, Kisah Pemolehan Bahasa Anak Indonesia, beliau memaparkan proses pemerolehan bahasa seorang anak, khususnya bahasa Indonesia. Berarti ini menjelaskan kalimat 2 ya, bahwa Sunjono Darjo Wijoyo itu membuat buku yang berjudul Eca. Tuh. Di Indonesia, kalimat berikutnya ya, di Indonesia ini adalah buku pertama tentang psikolinguistik yang ditulis langsung oleh orang Indonesia yang membahas pemerolehan bahasa anak. Oke, berarti ini penulis mengomentari bahwa buku Eca itu adalah buku pertama yang ditulis oleh orang asli Indonesia yang membahas tentang pemerolehan bahasa anak. Padahal perlu diketahui bahwa di negara-negara maju telah banyak buku tentang penelitian semacam ini. Nah, berarti kan dia juga masih mengomentari penulisnya. Padahal di luar negeri ini udah banyak kajiannya. Nah, kemudian si penulis menyimpulkan, ditandai dengan kata hubung intinya. Ya, intinya perkembangan psikolinguistik kita berlari dengan lamban. Nah, itu kesimpulan kan? Kesimpulan dari apa yang tadi dia paparkan bahwa psikolinguistik memang salah satunya membahas pemerolehan bahasa pada manusia sejak kecil. Umum dulu kan. Nah, tapi
Di sini malah dia ujungnya tuh kesimpulan bahwa ternyata perkembangan psikolinguistik kita berlari dengan lamban gitu. Jadi hati-hati, tidak usah buru-buru jawabnya ya. Memang sih keterbatasan waktu, tapi memang kalau untuk mencari cara cepat, mencari gagasan utama itu memang nggak ada ya, hampir malah nggak ada. Kalian mau nggak mau harus tetap baca seluruh kalimatnya, ya harus tetap baca nih seluruh teksnya. Karena hati-hati kalau cuma baca cepat satu sama yang terakhir doang, ya bisa terkecoh gitu. Nah berarti nomor 2 jawabannya ya pasti induktif, ya kan? Karena gagasan utamanya ada di akhir kan, ada di bawah tadi yang intinya. Ingat kan tadi salah satu ciri induktif itu kan bisa ada konjungsi antar kalimat yang menyatakan simpulan gitu. Nah ini nomor 3 ya. Ini sekarang yang ditanya kalimat yang tepat untuk menjadi gagasan utama dari kalimat penjelas di atas. Ini teksnya itu adalah gagasan penjelas. Kalian lihat di opsi jawaban mana nih yang berpotensi menjadi gagasan utama. Ingat tadi kalau gagasan utama itu kan ada di kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama pernyataan umum yang mendukung kalimat utama ini, yang didukung atau yang dijelaskan oleh kalimat lain. Ini mah udah pasti yang B, ya karena yang B umum menggunakan kata adalah, ya seperti itu. Oke, kayaknya yang kakak bahas 3 nomor dulu ya hari ini karena keterbatasan waktu. Jangan lupa ya adik-adik kalian tetap harus submit Google Form-nya ya biar nilai kalian terekam. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kakak pamit undur diri. Tetap semangat belajarnya ya. Tetap juga jaga kesehatan biar kita selalu sehat. Terus juga bisa tatap muka lagi seperti biasa. Oke. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mana Pak? Samping.